Sudah layak, sudah siap dijual ya. Kita masukkan ke sini coba nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat cimin 2 kilo untuk jualan. Oke, langsung saja biar tidak kelamaan. Ini kita perlihatkan dulu bahan-bahannya ya. Di sini ada bahan-bahan utamanya, yaitu adalah tentunya tepung sagu atau aci ya. Ini yang berkemasan, teman-teman. Oke, ini adalah tepung acinya. Saya perlihatkan dulu biar jelas. Ini yang saya gunakan tepung tapioka ya, kualitas istimewa cap Gunung Agung. Ini sagu aci sama, oke langsung saja. Ini kemudian ada tepung beras putih ya, rose band. Jadi totalnya berarti 2,5 kg ini, bukan 2 kilo. Oh iya, 2,5 kg. 2,5 kg ini acinya 2 kilo. Tepung berasnya setengah kilo aja lah. Biar kenyal juga. Ada lebih kenyal-kenyal lagi, soalnya banyak para pelanggan dari kalangan dewasa ya, jadi lebih kenyal lagi bang. Oke, jadi saya bikinkan ini ukurannya 2 kilo tepung aci, setengah kilo tepung beras ya. Langsung saja kita buka satunya, kita buka dulu ya. Dan kemudian ini acinya sudah saya masukkan 4 bungkusnya. Dan ini terakhir kita masukkan campurannya tepung beras putih ya. Tepung beras juga bagus, 2 kilo aci, 2 sekilo tepung beras juga bagus ya teman-teman. Yang penting campurnya itu adalah tepung beras. Kemudian kita tambahkan ini ya, penyedap rasa. Ini secukupnya aja, hanya ada 2 saset. Garam juga secukupnya aja nih teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, diperkirakan sekitar 1 sendok atau 2 sendok makan ya. Itu garamnya secukupnya pokoknya. Kemudian diaduk-aduk terlebih dahulu, aduk sampai tercampur merata seperti ini. Supaya tepung acinya, sagunya, dan tepung beras merata dulu ya, sebelum dilanjut pengadonan. Sudah diaduk seperti ini, lanjut kita untuk rebus airnya terlebih dahulu. Lanjut, nggak apa-apa itu kompornya jelek. Ini ada air sebanyak 1000 ml ya teman-teman. 1000 ml setara dengan 1 liter. Kemudian kita masukkan. Oke, ini kan belum penuh nih ya. Tuh, belum penuh. Kemudian kita isi saja sampai penuh. Kita tambahkan lagi 200 ml. Berarti semuanya kita ngerebus airnya, yaitu adalah 1200 ml ya. Ya, langsung saja kita rebus sampai benar-benar mendidih. Dan ini airnya sudah kita rebus. Kita siapkan rebus sampai benar-benar mendidih. Kita tunggu sampai mendidih. Pastikan untuk airnya harus benar-benar mendidih seperti ini teman-teman. Ini sudah mendidih, langsung kompornya. Kemudian kita masukkannya, jangan langsung disekaligusin ya. Kita masukkan sedikit-sedikit dulu seperti ini teman-teman. Diputar-putar seluruh adonannya terlebih dahulu. Kemudian tek, kita taruh dulu nih. Jangan semuanya dulu. Kemudian langsung aduk ya seperti ini. Jadi jangan sampai nunggu dingin ini ya. Jadi harus cepat diaduk juga, dan adonannya juga nanti harus ke dalam keadaan panas ya teman-teman, supaya tidak gagal, tidak bantat ciminnya ya. Kalau sudah diaduk seperti ini masih hancur-hancur, masih sagunya seperti ini ya. Kita tambahkan lagi airnya ya. Dikelilingi seperti ini. Ini versi ciminnya sepertinya empuk ya teman-teman. Nah ini sisakan. Ini tadi kan 1200 ml. Sisakan sedikit. Jadi kita coba dulu untuk diulenin. Takutnya terlalu kematangan ya, kelembekan. Sekarang kita pakai tangan ya. Ini masih panas. Ini pakai tangan. Tangannya misalkan sudah bersih ya, ini pakai bungkus plastik. Oke, pelan-pelan saja langsung kita adonin. Jadi kalau tidak keadaan panas, biasanya bantet ya itu. Atau cimnya itu kurang empuk lah. Jadi ini panas, ini lumayan. Panas mak. Nah seperti ini ya tekniknya, harus dalam keadaan panas ini, pelan-pelan aja.
Nah, seperti ini pelan-pelan, nanti juga kan lama-lama dikit. Yang penting ini dari air yang tadi sudah dicampurkan dan dimasukkan ke sini itu dia akan tercampur dengan adonan sagunya ini ya. Jangan sampai dingin. Nih, kalau misalnya ini udah empuk, kita tekan-tekan seperti ini, berarti nggak usah air yang tersisa itu nggak usah ditambahkan lagi. Tapi misalnya ini masih banyak ini tepung sagunya ini yang belum keairin, berarti ditambahkan lagi ya teman-teman. Oke, ini saya akan adonin dulu sampai selesai ya teman-teman. Seperti ini adoninnya, dipakai tenaga yang kuat ya. Memang jualan ini capek untuk bikinnya, tapi banyak pesanan pelanggannya ya, banyak peminatnya. Memang capek bikinnya. Saya selesaiin dulu ini ngadoninnya ya teman-teman, karena ini lumayan berat ngadoninnya. Oke teman-teman, ini sudah mau jadi ya, tapi ini masih agak keras ini. Nah, berarti air sisa yang tadi, ini kita masukkan saja semuanya teman-teman. Berarti ini sepertinya ukurannya pas ya. Dari airnya itu 1200 ml ya, satu gayung lebih 200 ml. Kalau untuk merebus air mah itu sebenarnya dilebihin juga nggak apa-apa ya, jadi takut kekurangan kan gampang gitu. Daripada lebih, jadi mendingan lebih daripada kurang. Kalau lebih kan nanti kita kurang ini adonannya kurang air, kita tambahkan lagi gitu, jadi nggak repot. Oke teman-teman, ini karena pakai plastik lengket ya, jadi sebentar kita pakai tangan langsung, tapi tangan saya mau cuci dulu ya, ini karena berkeringat, kita cuci dulu bentar, tunggu. Dan kita lanjut, tangan saya sudah bersih ya, cuci tangan. Kemudian langsung kita adoninnya ya. Ini udah jadi nih, udah empuk ya. Ini tinggal ngelembutin seperti ini. Iya, lumayan nih kalau bikin ginian ya. Ini sudah jadi ya teman-teman. Kemudian langsung kita pindahkan ke suatu wadah lagi. Oke, seperti biasa kita pindahkan ke wadah ini. Ini wadahnya ya, bersih. Kemudian potong dulu untuk menjadi dua. Kita tipiskan ya, menggunakan botol seperti biasa. Botol ini sirup diisi air. Kita tipiskan, caranya seperti ini. Untuk ketipisannya itu terserah mau berapa senti ya, mau 1 senti, 2 senti, sesuaikan aja. Kemudian lanjut selanjutnya kita belah seperti ini ya, kita belah-belah seperti ini caranya. Lanjut, sudah dibelah seperti ini, kemudian kita potong seperti ini teman-teman. Potong seperti ini, memanjang dulu kotak dadu. Nah, kalau sudah potong memanjang kotak dadu seperti ini, maka selanjutnya kita potong kotak-kotak seperti menjadi dadu ya teman-teman, segini kira-kira nih. Ya. Nah, segini teman-teman. Ini teman-teman. Ini cukup ya. Ya, itu sesuaikan aja ya. Mau lebih besar lagi atau lebih kecil atau lebih tipis lagi. Ya, seperti ini. Inilah proses yang terakhir ya. Sudah ditipis, digeleng-geleng, kemudian dipotong panjang dan dipotong pendek seperti menjadi dadu. Seperti itu teman-teman pembuatan cimin. Oke, seperti ini ya, paham? Selanjutnya kita akan potong semuanya sampai selesai. Sudah selesai semua saya potong-potong, teman-teman. Ini hasilnya putih banget ya, putih bersih ya teman-teman. Oke, ini lihat teman-teman hasilnya seperti ini adonannya. Putih bersih ya. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah langkah terakhir dari awal ngadonin sampai selesai seperti ini. Oke, tahap selanjutnya sekarang kita akan rebus. Siapkan airnya sebanyak 7 gayung atau 7 liter ya teman-teman untuk merebus. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak supaya tidak lengket ya saat merebusnya. Kemudian ini kita tunggu dulu sampai benar-benar mendidih ya. Untuk merebusnya itu airnya pastikan sampai benar-benar mendidih. Oke, ini airnya sudah benar-benar mendidih ya teman-teman. Jadi pastikan untuk merebus airnya sudah mendidih seperti ini nih. Oh, sudah mendidih. Kita langsung saja masukkan ya teman-teman. Makaroni. Aduh, ininya ini. Kemudian kita jangan biarkan ya, kita lebarkan seperti ini. Ini ngerebusnya sekitar 10 menit lah. Nanti pokoknya kalau sudah naik ke permukaan, cibitnya itu berarti sudah matang ya. Kemudian sekarang kita buka teman-teman. Nah, kita buka. Ini jangan dibiarkan ya. Kita bantu. Kita naikkan nih, kita bantu di bolak-balik seperti ini ya.
supaya satu biar tidak lengket juga ini. Kita tunggu naik semuanya ke permukaan. Nah, ini teman-teman, ini sudah naik semua ke permukaan. Ya, ini sekitar berapa menit tadi? 10 atau 15 menitan lah. Ini sudah matang lah. Lihat. Seperti ini ya. Ini sudah matang. Kalau seperti ini langsung saja kita angkat, ini pastinya sudah matang. Kita angkat dan tiriskan, teman-teman. Ini ditiriskan di sini aja ya. Ini supaya benar-benar turun airnya semuanya nih. Langsung kita masukkan ke wadah. Oke, saya akan angkat dulu dan tiriskan ya. Seperti ini ya prosesnya. Angkat dan tiriskan. Teman, lanjut. Ini sudah saya naikkan tadi semuanya, sudah saya irisin tuh. Nah, ini sambil kita kipasin. Perantakan ini dikipasin ya. Ini langsung kita pindahkan ke tempat yang lebih lebar seperti ini supaya tidak lengket ya. Jangan ditumpukin di wadah yang baskom seperti ini nih. Kita pindahin ke tempat yang lebar supaya apa? Supaya tidak bergerindil atau tidak lengket. Ini sambil kipasin ya, dikipas angin. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lebarin seperti ini. Ini sambil ke kipas angin ya. Kemudian kita lumurin dengan minyak ya, minyak goreng. Ini minyaknya cukup lumayan banyak ya, memakan minyaknya untuk melumurin ini sampai tidak lengket aja ya teman-teman. Ini sambil nunggu dingin tuh kan, ini lengket begini nih. Ini kalau dibiarin pasti akan lengket seperti ini. Jadi solusinya itu adalah lumurin dengan minyak, kemudian sambil dikipasin sampai nunggu dingin. Nanti kalau sudah dingin gitu diminyakin lagi ya sampai tidak lengket pokoknya nih. Seperti ini masih lengket tuh karena juga ini masih panas. Ini jelas nih kalau cimin lengket ya kalau nggak diminyakin banyak ya. Jadi harus diminyakin lagi. Ini sambil dikipasin ya teman-teman supaya tidak lengket. Oke, ini kita tunggu dulu hingga dingin ya. Ini karena tuh lengket banget nih teman-teman. Ini karena nggak ada yang bikin katanya lengket Sang Bang. Ya iya kalau dibiarin lengket nih. Ini lengket, ini juga lengket. Nanti kita lihat ya hasilnya setelah dikipasin dan diminyakin. Teman-teman, kita lanjut. Ini sudah saya tinggalin dan kipasin ya beberapa lama tadi, sudah saya tinggalin sholat juga. Nah, ini tuh, ini sudah dingin ya, udah kekipasin tuh. Ini tuh malah nggak lengket. Kalau awal-awal emang lengket. Nah, terus aja diaduk-aduk seperti ini ya. Ini kalau kurang minyak diminyakin lagi gitu ya teman-teman. Nah, kalau pengen gampang juga nih, kita pakai plastik boleh ini seperti ini ya. Tangannya kan dibungkus plastik nggak apa-apa ya. Yang penting ini bersih ya, plastik juga bersih. Nah, seperti ini teman-teman. Kita pisah-pisahkan seperti ini nih. Tuh. Bisa seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini hanya contoh aja. Takutnya kesusahan gitu ya teman-teman, apalagi yang pemula kesusahan gitu, ini lengket-lengket. Ini pakai plastik. Kita gini-gini aja nih. Seperti ini teman-teman. Tuh. Meruluk ya, meruluk ya. Ya, seperti itu teman-teman. Ini sudah, intinya udah nggak begitu lengket lah ya. Ini udah layak, sudah siap dijual ya. Kita masukkan ke sini coba nih. Untuk penyimpanan ini nggak usah disimpan di kulkas ya teman-teman. Jadi ini cukup disimpan begini aja ya teman-teman. Tapi ketika sudah dingin kemudian sudah tidak lengket, jangan kena kipas angin. Jadi kalau kena kipas angin biasanya pewot ya, atau alot jadi ngecil, ngerut gitu, ngecil. Ini udah siap nih, udah siap dijual. Nanti juga ketika di tempat jualan ini pasti diminyakin lagi kalau lengket-lengket kan, terus diaduk-aduk kayak gini ya kalau cimin. Ya teman-teman, ini udah siap, siap dijual ya. Caranya seperti ini ya teman-teman untuk menjualnya. Siapkan loyang seperti ini ya, loyang isi 9, kotak 9, kemudian masukkan minyak. Jadi saya akan goreng telur dulu supaya tidak lengket teman-teman saat digoreng, karena ini baru dicuci loyang. Kita masukkan ya ciminnya. Ini dijual Rp1.000 aja ya teman-teman. Sesuaikan saja di tempat daerah teman masing-masing. Kalau di sekolahan mah intinya pasti 1.000 ya ngejualnya, biar kejangkau anak-anak. Harga 1.000 juga nanti yang beli kan lebih dari 1.000 teman-teman. 1.000, terus yang beli 5.000, 4.000, 3.000 ya.
Ya, saya harus kenceng ngomongnya, takutnya pelan nih karena nggak pakai mikrofon. Nah, ini telurnya mantap nih, banyak ya, karena ini kan buat contoh ya, itu harganya sesuaikan saja kalau masalah telur mah. Jadi kalau saya resep ada ya di deskripsi, di link untuk campurannya, campuran cimini ini untuk dicampurin telurnya. Satunya 1000-an. Aduh. Nah, sudah seperti ini, lanjut kita bumbuin. Oke, dan lanjut kita bumbuin ya teman-teman. Sini ada bumbunya ya, ini asin tentunya, dan ada balado pedas manis juga, ada jagung manis dan bubuk cabai nih, lidah. Untuk bumbunya tentu saja ini pakai antaka ya teman-teman. Aduh, ini udah kelihatan ngiler banget nih ya. Seperti ini hasilnya nih. Ini di 10.000 seperti segini nih. Ini untuk 10.000. Mantep ya. Ini teman-teman sudah jadi ya nih, lihat ciminya. Wow. Enak sekali ya teman-teman. Marilah kita coba sebelum orang lain yang makan atau sebelum kita jual. Jadi alangkah baiknya kita coba dulu dong bagaimana rasanya itu teman-teman. Oke, saya akan mencobanya ya teman-teman. Mohon maaf nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kabitanya, jangan ngiler. Saya bismillah. Panas kan nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Yummy, mantap pokoknya mah. Endol. Kenyal empuk. Agak kenyal ya, karena tadi tepung berasnya kan setengah kilo, acinya 2 kilo. Jadi ini requestan para pelanggan saya agar lebih kenyal lagi ya, kalangan dewasa atau mama. Ini enak banget nih teman-teman, asli. Panas. Ya, Ami pokoknya mah enak pakai nasi nih. Saya lapar, belum makan. Oke teman-teman, ya resepnya kayak gitu ya, cara bikin ciminnya untuk jualan. Saya bawa cimin nggak begitu banyak ya, ini 2,5 kg, makaroninya 4 kilo, dan mie juga adalah ya teman-teman. Untuk persentase keuntungan dari cimin yang saya buat tadi ya 2,5 kg itu, modal semuanya dari bumbu, telur, plastik mah kayaknya nggak terlalu kehitung ya, karena nggak mungkin satu pak itu sekali beli langsung habis, enggak. Jadi persentase keuntungan semuanya lah diperkirakan itu mau dari modal 78-an ya, 80.000. Bisa itu tergantung penjualan. Misalnya minimal jadi 160 atau 150 lah ya dari 2,5 kg ini. 200.000 lah, 200.000. Oh iya, 2,5 kg bukan 2 kilo, maaf. Kalau 2 kilo itu bisa jadi 150 160, karena nggak tentu jadi berapanya, itu tergantung porsi penjualan ya teman-teman. Jadi 2,5 kg jadi 200.000, dari modalnya itu sekitar 80.000-an ya teman-teman. Itu semuanya ya teman-teman. Jadi lumayan lah untungnya ya, cukup lumayan, cukup menjanjikan. Modal kecil untung sebesar-besarnya. Oke teman-teman, cukup sekian saja video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat modal cara membuat cimin kali ini. Terima kasih yang sudah mendukung dan support juga channel saya ini, semoga terus berkembang dan saya juga terus mengedukasi dan menginspirasi ya, biar semangat lagi gitu. Jangan lupa tuh teman-teman teh di subscribe dulu, di like, di share pokoknya matunya, biar bermanfaat, biar barokah, biar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan melewati media sosial seperti ini, saya berbagi ilmu juga, intinya itu dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan disehatkan, bahkan juga rezekinya ya teman-teman, panjang umur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, jadi tidak kelamaan, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.